Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu harapkan meskipun sekarang di masa pandemi kalian tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Siaran, baik. Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani kitaba wa bil hadisil huda wa bil qiblati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Barikum min kulli dina khaliqu dinal Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, alhamdulillah. Ketua kelas teman-temannya ada yang tidak hadir? Siap hadir semua. Alhamdulillah. Oh ya, absensinya ini tolong diisi. Ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini tentang web interaktif. Nah, adapun kompetensi dasar materi kita hari ini adalah satu, menerapkan client side scripting pada halaman web interaktif. Yang kedua, membuat halaman web interaktif menggunakan client side scripting. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan slide presentasi, peserta didik mampu menguraikan konsep web interaktif dalam pemrograman aplikasi web dengan cermat dan mandiri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan slide, peserta didik mampu menguraikan prosedur penerapan client-side programming interaktif dalam halaman web dengan sistematis dan mandiri. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat membuat program halaman web interaktif dengan client-side programming dengan sistematis, ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, jadi apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah definisi web interaktif. Yang kedua, prosedur penerapan client-side programming. Dan yang ketiga adalah contoh program penerapan jQuery yang akan kita praktekkan nanti. Nah, ini definisinya. Ada web statis, ada website dinamis, ada website interaktif. Nah, website statis ini adalah web yang dibuat secara manual dengan mengetikkan kode-kode HTML menjadi suatu halaman. Nah, ini yang biasanya kita praktek dari HTML saja, ya. Jadi belum ada jQuery-nya, kemudian belum ada JavaScript-nya, jadi sangat statis, ya. Jadi tidak ada perubahan halaman seperti kita membuat website dari PHP yang akan kita pelajari di semester genap. Nah, website dinamis kebalikan dari statis. Nah, ini bisa berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia bisa mudah diupdate. Misalnya hari ini kalian mengakses Google, nah besok kalian mengakses Google lagi, itu perubahannya juga kelihatan, ya. Misalnya kalian mau mencari kerudung gitu, ya, tipikal kerudung. Nah, nanti kalian mendapatkan berbagai macam gambar-gambar kerudung di Google website gitu, ya. Jadi statis dengan dinamis ini sangat jelas perbedaannya. Kalau yang statis itu tadi halaman webnya tidak ada updatean, kemudian kalau yang dinamis sangat dinamis, ya. Jadi sangat banyak update-nya gitu. Kemudian website interaktif
yaitu pengembangan lebih lanjut dari website dinamis yang di dalamnya terjadi komunikasi dua arah antara pengunjung dengan sesama pengunjung. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya ada di bawah, statis website itu seperti itu ya, jadi server langsung ke klien, sementara yang dynamic website itu server kemudian ke database, dari database nanti dia akan diarahkan ke klien, jadi ada database-nya. Jadi perbedaan mendasar adalah kalau di statis itu tidak ada database-nya, sedangkan kalau di yang dinamis dia ada database-nya. Sedangkan interaktif itu pengembangan lebih lanjut dari dinamis. Oke, nah ini beberapa contohnya. Udah pernah main Facebook? Nah, apalagi medsos yang kalian pernah gunakan? Instagram, apalagi Twitter, ya, Facebook nih. Nah, Facebook ini banyak banget penggunanya ya, bisa diakses dari handphone ataupun dari komputer ya. Nah, di Facebook sendiri kita biasanya kalau melihat scroll punya teman, ya, berita-berita punya teman itu biasanya kan di kanan kiri itu ada pertemanan, kemudian ada apa lagi? Biasanya ada berita, kemudian kalau kita scroll ke bawah terus update, biasanya ada berita terbaru gitu kan. Biasanya teman itu punya updatean apa langsung ke posting dan kita bisa lihat gitu. Ya, itu dia sangat interaktif sekali ya. Nah, adapun penerapan client side scripting ini, yang pertama kita sisipkan link jQuery-nya dulu pada tag script atau head ya. Lalu dalam tag body-nya kita buat tag div dengan ID yang diberi nama. Lalu yang ketiga kita membuat function jQuery dalam tag script untuk ID pada tag div. Lalu kita jalankan. Sangat mudah ya. Nah, ini contoh-contohnya, nanti kita akan praktekkan ya. Misalnya di sini ada jQuery slide to girl. Nanti kita coba hasilnya seperti apa. Ini ada jQuery hide and show, jadi dia akan menyembunyikan div tertentu lalu dia bisa memunculkan kembali. Nah, ini juga ada jQuery append. jQuery append ini dia bisa menambahkan ya, komponen tertentu yang kita ingin munculkan lagi. Ya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita coba praktekkan dulu bersama-sama. Ya, Onca? Bu, saya ingin bertanya. Ya. Bu, apa bedanya jQuery dengan JavaScript yang kita pelajari kemarin? Oh ya, bagus ya pertanyaannya. jQuery dengan JavaScript yang kita pelajari kemarin hampir sama, ya. Tetapi hanya dari segi formatnya saja. Tapi penyusunannya sebenarnya hampir sama langkah-langkahnya gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat perbedaannya di mana ada batasan-batasan yang JavaScript tidak mampu untuk membuatnya gitu ya. Sementara jQuery jauh lebih baik lagi dalam dari sisi codingannya dan perkembangan open source-nya. Memang dia banyak dikembangkan ya dari programmer lainnya gitu, karena JavaScript ini yang Ibu pahami dia hanya sebatas beberapa fungsi saja, sementara jQuery ini jauh lebih berkembang gitu. Sementara bahasanya juga bahasanya sama-sama Java sebenarnya gitu. Dan yang tren dipakai saat ini adalah jQuery. Seperti yang kalian lihat tadi, Facebook itu banyak menggunakan fungsi jQuery gitu. Ya, nanti kita coba lihat aplikasinya ya. Oke. Ada lagi? Ya, Sarah. Bu, tahapan jQuery dengan JavaScript sama ya? Iya, betul, sama ya yang kita pelajari pekan lalu. JavaScript tahapannya pertama kita sisipkan dulu ke dalam tag script ya. Habis itu nanti kita definisikan di sana fungsi JavaScript-nya. Nah,
jQuery juga sama seperti itu, tetapi jQuery menggunakan tab div gitu ya, ID yang kita sisipkan pada tab div di HTML-nya gitu. Nanti kita lihat implementasinya. Ya, cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan diskusi. Nah, sekarang kita masuk sesi diskusi sambil kita mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok A, kemudian yang ini kelompok B, yang di sini kelompok C, dan ini kelompok D. Nah, nanti masing-masing mengerjakan proyek yang Ibu sudah tentukan. Nah, kemudian nanti kita coba lihat hasilnya bersama-sama, kita diskusikan bareng-bareng. Ya. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya. Ini hasilnya. Coba. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis program jQuery berikut ini. Uji coba program tersebut dan melengkapi agar tidak terjadi error pada program dan tulisan outputnya. Berikut adalah codingannya. Coba dikebawahin. Ya. Coba kalau pencetin. Ya. Terus ke bawah. Terus. Dan hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerapkan rancangan program jQuery untuk menghilangkan atau memunculkan tabel berikut. Ini codingannya. Ini codingannya dan ini hasilnya. Coba ditekan tombol hilang. Nah, ini hasilnya dan akan coba tekan lagi tombol muncul. Oke, ya. Alhamdulillah tadi kita udah mendengarkan presentasi dari masing-masing grup, ya. Nah, kita coba jelaskan lagi, ya. Ibu coba jelaskan lagi ini. Nomor 1, rancanglah program jQuery untuk menambahkan baris pada tabel berikut ini. Ini tadi grupnya Ocha, ya. Oke. Nah, ini Bu liatin skripnya tadi yang punya Ocha dan hasil runnya. Nah, ini udah benar ya. Jadi dia menyisipkan skrip jQuery di sini, ya. Dia memanggil fungsi jQuery, lalu nah ini di sini kita sisipkan fungsi jQuery-nya di sini. Nah, ini yang Ibu maksud tadi ya. Jadi ada tombol div, ya. Ada tab div sama ada tombol yang kita beri ID btn, ya, button. Nah, ini kalau kita lihat di tab body-nya, di sini ada div, ya, di dalamnya ada tab untuk menerima inputan, ya. Nah, ini kita anggap sebagai tab kotaknya
Lalu di sini ada tombol untuk untuk memunculkan si kotak tadi, gitu ya. Ini kalau kita eksekusi hasilnya seperti ini, ya. Jadi kenapa bisa bertambah? Karena di sini kita tambahkan fungsi append, sini ya. Ada append di sini, nih, ya. Nah, ini fungsi ini nanti akan memanggil yang ini, ya, yang ada di baris ke-16, ya. Jadi di dalam tertib ada tab input. Nah, ini. Makanya nanti ketika diklik dia akan bertambah. Gitu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, selanjutnya Ibu mau jelasin lagi yang soal nomor 2 ya. Tadi grupnya Anggi ya. Nah, ini rancanglah program jQuery untuk menghilangkan atau memunculkan tabel nomor 1 ya, ini ya, maksudnya nomor 1. Oke. Nah, yang ini kita perlihatkan dulu scriptnya. Nah, hampir sama dengan grupnya Ocha. Di sini kita menambahkan script jQuery-nya di sini, lalu kita tambahkan lagi di sini untuk memanggil yang tag HTML-nya, ya. Misalnya kita bikin dulu nih, kita definisikan dulu tabel di sini, ya, dari baris 17 sampai baris 21 ini untuk tabelnya. Jadi tabelnya cukup sederhana saja. Yang penting ada tab table, kemudian kita kasih border 1, ya, biar muncul nih border-bordernya nih ya. Kemudian nanti kita kasih baris nih di sini. Ada nomor, nama, alamat, bebas ya. Nah, kalau grupnya Anggi tadi dia cuma memberikan 3 field kolom ya, nggak apa-apa, sederhana. Nah, kemudian kita tambahkan 2 tombol di sini. Ada 2 tombol. Yang pertama untuk tombol hilang, kemudian tombol muncul. Nah, kemudian jangan lupa setiap tombol kita beri ID. Jadi untuk mengenali nanti pada saat perintah jQuery-nya dijalankan. Misalnya tombol hilangnya ini kita kasih nama ID BTN1 ya. Kemudian tombol munculnya kita kasih nama BTN2 ya. Nah, di sini nanti BTN1, nah, jangan lupa kalau ID kita pakai hashtag. Nah, di sini nanti kita panggil ada fungsi klik. Nah, ketika diklik apa yang terjadi? Yaitu kita tadi menginginkan untuk tab table-nya itu hilang. Kita pakai fungsi hide ya. Kemudian pada saat kita klik tombol muncul, nah ini BTN2, pada function kliknya kita tambahkan sintak untuk tab table-nya itu muncul pakai show ya, titik show. Jadi nih, pada saat kita klik tombol hilang, tuh yang dieksekusi itu adalah baris ke-6 sampai baris ke-8. Nah, pada saat kita tekan tombol muncul, nah nanti yang dieksekusi baris ke-10 sampai baris ke-11 seperti itu ya. Ini hilang, ini muncul. Jadi dia memanggil kembali. Gitu, ya. Itu bagus sekali ya. Tadi paparan dari kelompoknya Anggi. Kita lanjut lagi kelompoknya siapa yang terakhir tadi, kelompok Sarah ya. Kelompok Sarah. Nah, kelompok Sarah itu pertanyaannya adalah melengkapi ya, jadi menganalisa program jQuery yang ini. Nah, kemudian nanti ini akan dicoba dijalankan. Jadi apakah masih ada errornya atau enggak gitu ya. Nah, kalau masih ada errornya nanti nggak bisa dijalankan ya. Nah, kita coba lihat. Di sini harus ada titik ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada satu ID ya. Ini nama ID-nya harus ada di sini. Nah, kita lihat di atas, kalau misalnya tadi ID itu adalah pasangannya hashtag, berarti yang di atas yang pakai hashtag yang mana? Ini ada ya, BTN. Jadi BTN ini kita sisipkan di sini BTN. Nanti ketika ini diklik, button ini diklik, nanti akan memanggil fungsi baris ke-8 ya.
dan akan menjalankan fungsi append, ya, append di sini. Oke, itu aja yang perlu yang perlu ditambahkan. Nanti hasilnya kurang lebih seperti yang grupnya Ocha tadi, ya. Nah, ini hasilnya jadi kayak gini nanti. Oke, kayak gitu, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nanti belajarkan lagi dengan mengerjakan evaluasinya di rumah. Ya, materi kita cukupkan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Silakan, Dila. Jadi web itu ada 3 jenis. Yang pertama web statis, yang kedua web dinamis, yang ketiga web interaktif. Web statis itu tidak bisa diubah kontennya. Web dinamis kontennya berubah-ubah. Web interaktif pengembangan web dinamis. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Saya Bu. Oh iya, Hana, silakan. Jadi langkah-langkah penerapan jQuery yang pertama menambahkan tag script dan tag head. Kedua, mendefinisikan ID dan tag HTML. Iya, bagus sekali. Oke, kesimpulan semuanya sudah lengkap, ya, mulai dari definisi sampai langkah-langkah. Pekan depan kita akan mempelajari tentang konsep teknologi web server, ya. Jadi nanti materinya Ibu sisipkan di Google Classroom. Nanti kita belajarnya secara daring lagi. Ketua kelas. Silakan mulai. Guru-guru kita berdoa mulai. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, senantiasa cuci tangan, pakai masker kemanapun kalian berada, ya. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.